Coba kita perhatikan dalam buku-buku atau seminar-seminar di luar sana. Seringkali kita dengar konsep kesuksesan yang sensasional mereka tawarkan untuk menarik perhatian kita. Misalnya, cara cepat menjadi kaya, cara menurunkan berat badan dalam seminggu, omset 1 miliar dalam sebulan, dan lain sebagainya. Inilah konsep kesuksesan jalan pintas yang berhasil memperdaya banyak orang tapi gagal dalam prakteknya. Saya tidak percaya konsep jalan pintas atau shortcut seperti yang ditawarkan oleh buku atau trainer yang sensasional seperti di atas. Tapi, saya percaya bahwa kesuksesan itu diraih melalui kerja keras, ketekunan, dan kesabaran yang panjang, bukan didapatkan dengan cara mudah dan cepat. Dalam buku ini, mengajarkan prinsip yang sama, kesuksesan diraih bukan melalui jalan pintas, tetapi dibangun secara bertahap dari waktu ke waktu, kemudian terakumulasi dan bertemu dengan momentum kesuksesannya sendiri. Sukses dan gagal adalah hasil dari keputusan-keputusan kecil yang kita buat setiap hari. Kompon efek berasal dari kata kompon yang artinya gabungan atau melipat gandakan, yaitu sebuah konsep penambahan secara terus-menerus yang terakumulasi menjadi sebuah kekuatan. Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten, apakah kebiasaan baik atau buruk, akan memberikan dampak yang besar setelah diakumulasi dalam jangka panjang. Misalnya, ada 3 orang sahabat, sebutlah namanya Amir, Budi, dan Charlie. Ketiga sahabat ini memiliki kebiasaan yang berbeda. Amir hidup seperti kebanyakan orang, waktunya banyak terpakai di tempat kerja, pulang ke rumah, tidak ada waktu untuk melakukan hal lain kecuali istirahat. Selain itu, sesekali ia komplain atas keadaannya, tetapi tidak melakukan apapun untuk memperbaikinya. Sahabat kedua, yaitu Budi, di antara rutinitasnya seperti Amir, ia membangun kebiasaan-kebiasaan positif, seperti menyempatkan berolahraga sebelum kerja, atau berolahraga bersama istri dan anaknya saat hari libur, membaca buku paling sedikit 30 menit per hari, serta selalu makan makanan yang sehat. Sementara Charlie, kebalikan dari Budi, senang makan makanan fast food, tetapi jarang berolahraga, dan banyak menghabiskan waktu dengan menonton acara televisi. Dalam sebulan atau 6 bulan, pola hidup dan kebiasaan masing-masing ketiga orang tersebut tidak nampak pengaruhnya secara signifikan. Charlie kemudian membeli televisi keluaran terbaru dengan layar besar, sementara Budi masih rajin membaca buku setiap hari dan mendengarkan rekaman motivasi saat di perjalanan menuju tempat kerja. Tapi, perhatikan dampak kebiasaannya setelah 27 bulan kemudian. Kita bisa melihat perbedaannya secara nyata. Charlie sekarang badannya overweight karena konsumsi karbohidrat dan gula berlebih. Budi sudah menginvestasikan lebih dari 1000 jam untuk membaca buku dan mendengarkan audiobooks, termasuk 500 jam untuk belajar mengaplikasikannya. Hasilnya, di tempat kerja ia mendapatkan promosi jabatan, dan di keluarga semakin nampak kehidupan keluarga bahagia bersama istri dan anaknya. Sementara Amir tidak nampak perubahan yang nyata, baik secara karir maupun keluarga. Lain lagi dengan Charlie. Kehidupan keluarganya menghadapi banyak kesulitan. Ia sendiri menjadi beban bagi keluarganya karena komplikasi penyakit dalam. Apalagi ia dituntut untuk membimbing dan mengarahkan kehidupan keluarganya. Jelas ini semakin berat bagi keluarga Charlie. Dari ilustrasi di atas, Anda bisa melihat bagaimana kompon efek bekerja. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten, apakah itu kebiasaan baik atau buruk, akan memberikan dampak yang besar atau radical difference setelah diakumulasi dalam jangka panjang. Waktu adalah faktor penentu. Lebih cepat Anda melakukan perubahan kecil, maka semakin besar dampak kompon efek akan memberikan keuntungan. Jadi, apa insight yang bisa diambil dari konsep kompon efek ini? 1. Bangun kebiasaan positif secara sadar. Renungkan kembali kebiasaan kita saat ini. Yang sudah baik dipertahankan, yang negatif ditinggalkan. 2. Konsistensi itu sangat penting.
Sebuah batu bisa kalah dengan air hanya karena air terus-menerus menetesi batu. Konsisten adalah sumber kekuatan. 3. Penjemput momentum. Saat kekuatan terkumpul melalui proses akumulasi yang lama, kemudian bertemu dengan kondisi eksternal atau peluang, maka saat itulah momentum kesuksesan demi kesuksesan akan tercipta untuk Anda. Isi buku ini adalah prinsip atau mindset. Setelah kita pahami konsep ini, artinya kita memahami bahwa segala sesuatu itu berproses dan berakumulasi atau bertambah secara bertahap, entah mengarah ke hal positif atau negatif. Keputusan-keputusan kecil kita setiap hari akan menentukan di mana akhir perjalanan hidup kita sampai nanti. Maka percayalah, jika Anda terus memperbaiki kebiasaan-kebiasaan Anda, ditambah terus meningkatkan kemampuan mengambil keputusan, maka Anda akan meninggalkan pesaing Anda semakin jauh dan semakin menjauh. Dan akan semakin mendekatkan Anda pada kehidupan orang-orang sukses dan bahagia.